Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada pembahasan al-istighfar. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, al-istighfar amarallahu ibadahu bil istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beristighfar. Faqal wastaghfirullah, hendaknya kalian beristighfar kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan mengampuni dosa-dosa hambanya bagi yang mau meminta ampunan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyayangi hambanya bagaimanapun keadaan dan kondisi dia. Jangan ngobrol. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hamba sebanyak apapun dosanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap merahmati, menyayangi hamba tersebut bagaimanapun kondisinya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru minhu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali beristighfar. Beliau banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Abdullah ibn Umar menceritakan dalam satu majlis itu Rasul istighfar 100 kali. Apa istighfarnya? Yang kemarin, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya la yughanu ala qalbi. Yughan itu maknanya yughatta, ditutup. Sesungguhnya ditutup pada hatiku. Wa inni la astaghfirullaha fil yaum mi'ata marrah, dan aku senantiasa beristighfar dalam satu hari itu sebanyak 100 kali. Dalam satu hari beristighfar sebanyak 100 kali. Wa'adallahul mustaghfirin biinzalil matar alaihim wa ziyada quwwatihim. Allah Azza wa Jalla menjanjikan untuk orang-orang yang mustaghfirin, meminta ampun, orang yang banyak beristighfar, dijanjikan oleh Allah untuk diturunkan hujan dan juga mendapatkan tambahan kekuatan. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dengan sebab apa? Banyak yang istighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan diberikan kekuatan. Kalau antum ingin dapat kekuatan, baik kekuatan belajar, kekuatan menghafal, kekuatan fisik, banyak-banyak istighfar. Faqala ikhbaran an Hud alaihi salam annahu qala liqaumihi. Hud pernah mengatakan kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma tubu ilaihi, kemudian taubatlah. Yursilis samaa alaikum midrara,
pasti Allah akan turunkan hujan kepada kalian, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah pasti akan menambahkan kekuatan untuk kalian. Pada kekuatan yang sudah ada ditambahkan lagi semakin kuat. Bal wa'adahum bi ziyadatil amwali wal banin. Bahkan Allah menjanjikan kepada umat manusia yang mau istighfar akan mendapatkan tambahan harta dan anak keturunan. Wa yaj'ala lahum jannatin fiha anwa'us thimar wa yukhalliluha bil anharil jariyah bainaha. Serta Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka, Allah Subhanahu wa taala jadikan atau ciptakan untuk mereka berupa jenis-jenis as-thimar, buah-buahan, wa yukhalliluha bil anharil jariyah, dan Allah isi gitu loh di tengah-tengah kebun tadi, di sela-selahnya berupa sungai-sungai yang mengalir. Faqala ikhbaran an Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nuh alaihissalam, annahu qala liqaumihi, Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan, kata Nuh, istaghfiru rabbakum, hendaknya kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jelas? Kalau istighfar kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan, Allah limpahkan harta, anak keturunan, serta nanti Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang di sela-sela kebun tersebut ada sungai-sungai. Ya ikhwan, ya tulabul ilm, ada 3 orang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Orang tersebut satu ladangnya kekeringan. Dia tanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, gimana ini solusinya? Kata Al-Hasan Al-Basri, istighfar. Datang orang yang kedua, tanya, minta solusi karena miskin. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Datang orang yang ketiga, tanya ke Imam Al-Hasan Al-Basri solusi supaya dapat keturunan. Kemudian kata beliau, istighfar. Mereka bingung, kok jawabannya satu, istighfar aja, pertanyaan beda, mana dalilnya? Kemudian beliau membawakan dalil ini tadi. Ada di YouTube ya ikhwan, Syekh Abdul Razak Al-Badr, beliau menceritakan, ya, menceritakan ada orang suami istri itu nggak punya anak, nggak punya keturunan, lama nikah, akhirnya mengambil keputusan, wah cerai aja kalau gini. Namun ketika sholat Jumat, sang suami mendengar khotib menyampaikan keutamaan istighfar. Kemudian setelah sholat Jumat, suaminya bilang ke istri, kita nggak jadi cerai. Tadi ada solusinya apa? Banyak istighfar. Kemudian sang suami memperbanyak istighfar, kemudian mendapatkan keturunan anak. Ya. Al istighfar biiznillah yaftah ma in ghalaqa min masailil ilm wa ghairihi. Istighfar dengan izin Allah bisa membuka segala sesuatu yang tertutup dari permasalahan ilmu, sesuatu yang susah dipahami, dengan banyak istighfar akan terbuka. Intinya apa? Istighfar itu bisa menyebabkan otaknya encer. Qala Ibnu Abdul Hadi, berkata Ibnu Abdul Hadi, walaqad sami'tu, ai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaqad sami'tuhu, ai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi mabadi amrih. Kata Ibnu Abdul Hadi, aku pernah mendengar Ibnu Taimiyah yaqul, mengatakan, innahu la yaqifu
khatiri fil mas'ala wa syai' awil hala allati tushkil aliyah. Kata Ibnu Taimiyah, sungguh pernah mampir padaku, pernah nempel, terbesit padaku sesuatu permasalahan yang iskal. Jadi ada masalah iskal yang menimbulkan susah difahami. Fa astaghfirullah alfa marrah. Aku pun istighfar sebanyak 1000 kali. Au aksar au aqal. Atau lebih atau kurang. Lebih kurang 1000 lah. Hatta yansyarihas sadar. Sehingga dada pun menjadi lapang, jadi pelong. Wayan halu iskal ma uskil. Sehingga hilanglah iskal yang nempel ini tadi. Jelas? Qal Ibnu Taimiyah mengatakan, wa akunu idzaka fis suq awil masjid awid darbi awil madrasah la yamna'uni dzalika min adz-dzikri wal istighfar ila an anala matlubi. Dan aku kerjakan hal tersebut baik di pasar atau di masjid atau di darb jalan atau di sekolahan, madrasah, tempat ngajar. Tidak ada yang menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Ini prakteknya Ibnu Taimiyah. Antum berbanyak istighfar, ya, berbanyak istighfar. Jadi kalau susah menghafal, banyak-banyak istighfar. Seret rezekinya, banyak-banyak istighfar, ya. Nah, kalau habis beras, coba antum banyak-banyak istighfar, ya. Udah beras mau habis pondok, banyak-banyak aja istighfar, ya enggak? Sambil kirim chat ke ustaz, ya. Wallahu ta'ala shawab, naktafi bihadzal qadar.